Lar, oke. Lar, ini sekarang kayaknya kegiatannya padat banget ya, Lar. Apa aja boleh disebutin dong, kayaknya sehari-hari susah diganggu gitu. Iya, kalau pagi ke malam saya fokus ke stripping. Sekarang lagi di Jodoh Aset Bapak, babak 2. Malamnya ngos di Semarang. Sabtu minggunya dapat 3 program, alhamdulillah. Dimana di tengah-tengah stripping saya dikasih kesempatan sama Tobali untuk dilonggarin lah waktunya untuk bisa nge-host di program bareng sama sahabat saya juga, variety show. Kemarin Semarang terus balik lagi kemari itu malam-malam sampai pagi gitu syuting. Yang mana? Kemarin Iya, karena ada kebutuhan shot yang memang harus diambil yang nggak bisa ditunda, jadi memang saya sempatin dulu habis pulang ngos, saya balik lagi ke lokasi gitu. Oke. Gimana sih kamu menjaga stamina ini kan sekarang lagi musimnya banyak yang kurang sehat gitu. Kamu sendiri ngambil job stripping ya? Sekarang musim pancaroba ya. Iya, betul. Tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, ya kayak suasana hati lah. Ya gitu deh. Curhat. Bilar, Gimana? peran lu pakai putih-putih itu sebagai apa sih? Karena kalau di sini Itu. Sebenarnya itu putih-putih manasik haji. Jadi seperti saya di sini Iqbal, di mana anak ini Iqbal ini sosok yang suka ngebantu sesama gitu. Terus ada kesempatan di mana dia bisa bekerja sebagai pengantar jenazah, yang mana menurut dia selain seru karena sosok jiwa petualangan tinggi, di samping itu dia juga berharap pekerjaan ini bisa bermanfaat buat orang dan bisa mendapat pahala tersendiri buat dia gitu. Dan akhirnya dia ngajak teman-teman Trio Gesrek untuk bergabung sebagai pengantar jenazah gitu. Di sini kamu disandingkan dengan Devina ya, gimana kamu membangun chemistry dengan Devina sendiri? Ya sebenarnya kita memang udah temenan juga udah lama ya. Kebetulan punya manajer yang sama juga, jadi ya nggak repot dan nggak susah lah untuk membangun chemistry-nya gitu. Karena memang udah teman-teman aja semua gitu. Dan termasuk juga dengan para pemain senior yang memang ngayom, seru gitu. Jadi ketika di backstage ya udah kita bareng-bareng ngobrol-ngobrol seru-seruan gitulah paling. Tapi banyak katanya ratingnya sudah semakin menaik nih. Kenapa? ratingnya semakin naik. Alhamdulillah ya, pelan-pelan berintis lah. Pelan-pelan kita berusaha untuk kasih yang terbaik lah. Ya yang penting ikhtiar dulu, sisanya bisa biar Tuhan yang ngatur. Di sini kan ada adegan-adegan kamu yang harus mesra sama Devina seperti apa? Ya itu sebenarnya kan bagian dari profesionalitas kerja gitu. Dimana memang ya untuk saat ini memang plotnya ke dia, tapi kita kan nggak tahu selanjutnya, karena kan plot itu kan bisa berubah mengikuti situasi. Dimana saat ini kan memang Devina atau saya Devina dan bukan saya si Iqbal, Rosalinda dan Aris yang berperan sebagai Vero memperbukan Rosalinda, dan ada cinta segitiga di sini. Jadi kita nggak tahu juga ke depannya Devina ini bakal milih siapa, Rosalinda ini bakal milih siapa gitu. Tapi depan bocoran katanya bakal sad boy. Bisa jadi kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya ya kalau memang saya sebagai sad boy ya hal biasa sih bagi saya udah berkali-kali Curhat. nggak perlu rating lagi. Kaget nggak sih dapat peran pengantar jenazah? Apa sempat gimana gitu? Sempat mempelajari dulu nggak pengantar jenazah seperti apa, artinya mendalami profesi itu dulu nggak? Iya, sempat kayak paling observasi doang sih, paling nanya-nanya ke, sempat ada salah satu bapak yang berprofesi sebagai driver ambulan. Jadi saya sempat kulik-kulik, tanya-tanya sedikit lah bagaimana kehidupan pengantar jenazah. Kalau untuk dibilang ya tantangan tersendiri ya bisa dibilang sih, karena memang ini untuk pertama kali saya dapat cerita yang horor komedi gitu. Nah di sini kan ininya horor ya genrenya. Nah kamu sendiri pernah ngalami hal-hal horor nggak di saat syuting gitu? Di lokasi Kayak diganggu, dapat gangguan gitu loh. kalau saya sendiri sih belum pernah, tapi menurut pengakuan dari teman yang lain ada sempat lah hal mistis kayak gitu. Apalagi kan memang syutingnya dekat kuburan gitu kan. Ada pocong-pocong segala. Kenapa? Ada pocong-pocongan segala gitu. Iya, walaupun pocongnya bentuknya dummy sih, tapi tetap aja kan bentuknya seperti pocong. Apa gangguan seperti apa sih biasanya? Iya,
paling kayak apa namanya, kayak tiba-tiba punggung tak seberat kata mereka sebelah kiri gitu kan. Itu kan biasa kalau ada yang kayak istilahnya itu apa ya, apa namanya, keteguran gitu ya, Ketibannya. keteguran, tempelan. Kalau di bahasa Medan dibilang keteguran, ya di sini ketempelan ya. Jadi punggung sebelah kiri berat gitu. Saya kira baca-baca sama Ustadz baru mulai hilang. Keseruannya syuting di sini apa? Ya seru banget pastinya. Ini apa ya, saya bekerja sama dengan teman-teman dan juga memang di sini udah banyak kenal juga kru-kru yang memang udah lama saya kenal juga, dan termasuk produser saya juga, teman main bola saya gitu. Jadi ya capeknya nggak berasa gitu, karena kita berasa main sebenarnya, main sambil kerja. Dan ya, dan apa ya, dan banyak orang juga di sini yang berharap dengan judul ini gitu, karena melibatkan banyak kru sih. Oke. Menurut Benar kamu nggak Devina di sendiri JLB seperti apa ini sih? ada apa perubahan skenario dari fans Leslar? Iya, saya sendiri belum tahu sih ya. Cuma memang biasa kan begitu, biasa kan tayangan itu atau sebuah industri pertelevisian, apalagi di zaman kencengnya sosial media seperti sekarang, banyak orang-orang yang komentar, DM, dan itu sebenarnya bisa jadi masukan juga buat TV, buat program gitu kan. Ya sekarang memang mau nggak mau kita dengan kencengnya sosial media, dengan banyaknya tuntutan, pengen ini pengen itu, ya mau nggak mau TV untuk hal yang baik memang harus ngedengerin gitu. Bahkan dulu aja di salah satu programnya ini, di salah satu program stasiun TV, hashtag saya kawal sampai halal itu bisa jadi ini loh, jadi konser loh, dijadiin tema konser saat itu. Itu kan membuktikan bahwa memang mengikuti perkembangan zaman, sekarang TV itu udah banyak ngikut dengan maunya fans gitu Pak. Memang dan memang sih saya sempat dengar bahwa beberapa plot cerita terjadi karena ada fans yang meminta gitu, ngasih masukan, ngasih saran. Salah satunya yang seperti apa, adegan-adegan seperti apa? Ya salah satunya mereka kan nggak terlalu suka ketika saya beradegan mesra dengan wanita lain gitu. Iya, ada itu dia. Padahal walaupun sebenarnya sebelumnya saya dengan Nikita Willy, saya lebih banyak malah adegan mesranya. Cuma saya nggak tahu apa hal-hal yang membuat mereka merasa saya sosok Iqbal ini kurang begitu suka. Tapi dengan begitu berarti Devina menjalankan perannya dengan baik gitu. Sampai akhirnya fans ada yang cemburu gitu. Paling didasari rasa cemburu sih, sampai akhirnya mereka ngasih masukan. Nah, kamu sendiri nyikapinnya seperti apa sih dengan banyaknya? Pertanyaan lagi Mbak ya. Ya oke, Iya, siap. Seperti apa? Ini aja Mbak, Mas, kalau punya oke. Iya, ya saya sih santai sih sebagai pekerja seni. Saya selalu ngikutin sutradara. Saya selalu ngikutin skrip, skenario. Kalau skenario kalau skenario mengharuskan saya melakukan apapun itu, ya saya harus jalanin sebagai pemain, sebagai bentuk profesionalitas. Sempat ngobrol nggak sih Devina kalau dia banyak bulian juga karena mungkin ada Leslar yang nggak suka kamu? Iya oke, terakhir. Iya, anaknya juga Devina termasuk nyantai sih, dia termasuk bodo amatan karena dia tahu itu bagian dari pekerjaan, bagian dari profesi. Dan Devina sama Dede juga, ketika Dede datang nemenin saya syuting, mereka juga ngobrol-ngobrol juga, temenan juga gitu. Kan saya selalu support juga ketika Dede duet sama misalkan Vildan gitu atau yang lain-lain, saya selalu support karena kan itu bentuk dari karyanya Dede. Dan memang ya duetnya juga, apalagi duetnya dengan Vildan memang termasuk yang luar biasa ya gitu ya, duet yang cocok gitu. Saya selalu support juga gitu.